Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farhan Zaki dari CGP Angkatan 9 Kota Sukabumi. Di sini saya akan mempraktikkan supervisi yang akan dilaksanakan. Di sini saya akan mensupervisi kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Pertiwi terhadap Ibu Rika. Di sini saya akan mulai saja langsung untuk percakapan pra-supervisinya dengan Bu Pertiwi. Baik Bu Pertiwi, kita mulai ya. Ya Pak, baik Pak. Assalamualaikum Ibu Pertiwi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Pertiwi, hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching ya Bu ya? Iya, betul Pak. Nah, dan yang menjadi coachingnya itu adalah Ibu Rika. Iya. Nah, sebelum Ibu mempraktikkan, saya di sini ingin menyampaikan sesuatu ya Bu ya. Di Iya, awal, silakan. nah saya ingin menyampaikan bahwa di praktik coaching ini kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bu ya oleh seorang coach. Nah, ada beberapa hal seperti kemitraan yaitu present ya, hadir sepenuhnya. Lalu juga ada coach harus mendengarkan secara aktif. Lalu juga ada proses yang harus dilakukan secara kreatif. Dan kemudian coach juga harus bisa memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Nah, dari beberapa hal yang sudah disebutkan barusan, apakah persiapan Ibu sebagai coach di sini sudah baik, sudah siap sepenuhnya, Bu? Insya Allah siap Pak. Baik, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke proses coachingnya, Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa dalam proses coaching ini yang Ibu harapkan bisa saya bantu dalam mengembangkannya. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama presence, karena saya merasa belum bisa fokus dalam melakukan coaching Pak. Nah, yang kedua mendengarkan dengan aktif dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Lalu bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Nah, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi ya Pak ya, bahwa saat ini kegiatan coaching saya ini masih kurang fokus dan saya juga masih kurang pandai dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu Pak. Oh iya. Lalu hal apa yang Ibu harapkan dari hasil observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Tentunya saya berharap dapat lebih fokus lagi dan dapat memberikan kehadiran penuh, juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti, Pak. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu presence atau kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, baik. Itu ya untuk kompetensi yang secara spesifiknya ya, Bu ya. Iya, Pak. Lalu selanjutnya, apakah ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, saya ingin coaching saya nanti dapat atau coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik. Mungkin itu ya Bu yang ingin saya tanyakan untuk
kegiatan sebelum Ibu melakukan coaching kepada Ibu Rika ya Bu ya. Iya Pak. Untuk selanjutnya silakan Ibu mulai untuk melakukan proses coachingnya. Ya baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Sehat-sehat semuanya Bu? Waalaikumsalam Bu Tiwi, ya alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Nah, hari ini gimana nih? Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan untuk dipecahkan masalahnya. Coba ada apa sih Bu? Ya nih Bu Tiwi, ada yang mau dibicarakan, tapi rahasia ya Bu ya, jangan bilang ke orang lain. Ya ya, oke oke, tenang aja Bu, silahkan. Ada apa Bu? Gini Bu, sebenarnya saya itu lagi pusing, saya punya seorang murid yang jarang masuk sekolah. Kemudian setiap minggu ada saja alasannya untuk tidak hadir di sekolah. Dari mulai sakit, acara keluarga, ngurusin adiknya, sampai sering tidak ada kabar. Kemudian kalau sakit tetapi terlihatnya seperti terpola gitu ya, setiap minggu ada saja sakitnya, ada saja urusan keluarganya. Mungkin seperti itu Bu Tiwi. Oh, iya ya, gitu ya Bu. Nah, Ibu mempunyai permasalahan murid Ibu sering tidak hadir ke sekolah ya Bu. Nah, dari percakapan singkat sekarang, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan hari ini Bu? Saya berharap dari percakapan ini saya akan mendapatkan solusi bagaimana cara merubah supaya murid saya itu lebih rajin ke sekolahnya gitu Bu Tiwi. Oh, iya ya, jadi Ibu ingin murid Ibu tersebut lebih rajin ke sekolahnya ya. Nah, jadi jangan bolong-bolong terus, seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu Bu? Saya sudah menggali informasi tentang anak tersebut mulai dari berbicara empat mata, kemudian menanyakan ke orang tua dan saudaranya, ke teman-temannya, ke teman-temannya juga, sampai saya juga menanyakan ke wali kelas yang sebelumnya Bu Tiwi. Dan ternyata ini bukan masalah baru katanya, dari kelas sebelumnya sering tidak hadir. Kemudian ternyata anak tersebut broken home gitu katanya, seperti itu. Dia tinggal bersama ibunya yang juga bekerja dari pagi hingga malam. Kemudian ditambah sekarang ibunya yang sedang hamil anak keempat, ayahnya dan ayah sambungnya pun tinggal di luar kota. Seperti itu permasalahannya Bu Oh, Tiwi. sudah cukup banyak ya informasi yang Ibu dapatkan ternyata. Nah, kira-kira apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk merubah perilaku anak yang sering tidak hadir ke sekolah itu, Bu? Saya akan mencoba mengobrol kembali dengan anak tersebut dari hati ke hati dan memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah, kemudian berbicara kepada saya secara langsung supaya bisa berkolaborasi mengatasi masalah ini. Dan saya juga sudah berniat untuk melakukan home visit supaya saya benar-benar tahu kondisi lingkungan keluarga dan sekitar tempat tinggal sekarang, mungkin Bu Tiwi seperti itu. Baik, oh ide yang bagus ya Bu ya, sangat luar biasa langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Nah, jika saya rangkum tadi, Ibu menyebutkan akan mencoba berbicara lagi dengan murid Ibu tersebut ya, dan mengundang orang tuanya untuk datang ke sekolah serta melakukan home visit ya Bu ya. Nah, di sini kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi Bu? Saya akan menghadapi beberapa tantangan untuk menemui orang tua anak tersebut karena ibunya bekerja dari pagi hingga malam sedangkan ayahnya berada di luar kota. Itu Bu. Oh, jadi begitu ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bisa bertemu dengan orang tuanya, Bu? Saya akan melakukan home visit saat hari libur atau saya akan menunggu kapan ayahnya akan pulang Bu Tiwi. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Beruntung sekali murid tersebut bisa mendapatkan wali kelas yang sangat perhatian seperti Ibu.
Nah, Ibu, dari rencana tindakan Ibu tersebut, kapan Ibu akan melakukan tindakan tersebut, Bu? Insya Allah secepatnya Bu Tiwi, jika anak tersebut besok masuk atau besok juga saya akan melakukan perbincangan dengan anak tersebut. Lalu akan membuat surat undangan yang saya akan tujukan kepada orang tua anak tersebut. Kemudian setelah itu saya akan juga melakukan home visit insya Allah di minggu ini karena lebih cepat, lebih baik gitu Bu Tiwi. Wah, ini ide yang sangat luar biasa ya, Bu ya. Nah, semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya. Dan murid tersebut dapat lebih rajin lagi ke sekolahnya. Semoga Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Nah, dari percakapan kita tadi, Ibu mendapatkan apa, Bu? Terima kasih ya Bu Tiwi ya, karena pada siang ini saya mendapatkan langkah-langkah serta dapat pencerahan solusi dalam menyelesaikan masalah saya Ibu Tiwi. Terima kasih Bu. Perbincangan hari ini sudah sangat bermanfaat sekali bagi saya khususnya gitu Bu Tiwi. Iya, sama-sama Bu Rika. Nah, setelah Ibu melakukan langkah-langkah tersebut, minggu depan kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu, bagaimana perkembangan dari murid Ibu Rika tersebut. Nah, apakah sudah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, dan yang kita harapkan bersama itu ada perubahan dalam diri anak tersebut ya, agar menjadi lebih rajin lagi sekolahnya, supaya bisa. Nah, seperti itu Bu Rika. Baik, mungkin sudah cukup ya ngobrol kita pada siang hari ini. Kita akan kembali lagi untuk ngobrol berikutnya di minggu depan setelah Ibu melaksanakan aksi-aksi Ibu itu tersebut ya Bu ya. Ya Ibu Tiwi, terima kasih banyak Bu Tiwi atas pencerahannya dan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih banyak Bu Tiwi. Iya Ibu, sama-sama Bu. Baik Bu Pertiwi, sudah selesai melaksanakan proses coachingnya ya Bu ya? Iya, alhamdulillah Pak, sudah selesai. Alhamdulillah, yang saya lihat, yang saya amati itu proses coachingnya sangat baik Bu. Ibu sudah baik melakukannya, sudah baik, dan juga semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, amin Pak, amin. Nah, untuk ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya, silakan Pak. Setelah barusan Ibu melakukan proses coaching, nah, bagaimana perasaan Ibu Pertiwi setelah melakukan proses coaching kepada Ibu Rika? Alhamdulillah ya Pak, saya senang Pak bisa membantu coach saya menemukan langkah-langkah dan solusi atas masalahnya Pak. Alhamdulillah. Lalu hal apa yang Ibu peroleh dari proses coaching tadi? Nah, selama kegiatan coaching saya tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach saya untuk menceritakan dan mengemukakan solusi-solusi dalam permasalahannya, Pak. Oke, baik. Lalu menurut Ibu sendiri, bagaimana kemampuan Ibu dalam kompetensi yang Ibu terapkan dalam proses coaching? Alhamdulillah kemampuan saya yang sudah saya rasakan sudah lebih baik ya Pak ya dari sebelumnya. Alhamdulillah, berarti sudah merasa lebih baik ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Mungkin bisa dilihat dari tadi proses coaching yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan alur tirtanya, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi barusan ya Bu ya.
Ya, silakan Pak. Saya membuat sedikit catatan di sini. Tadi Ibu mengawali percakapan dengan baik ya Bu ya. Saya melihat memberikan salam, menanyakan kabar kan, lalu memberikan pertanyaan juga dengan baik. Lalu untuk alur tirtanya juga yang saya lihat itu Ibu sudah baik, sudah lebih baik dari mulai menggali tujuan percakapannya, lalu mengidentifikasi permasalahan dari koci, lalu Ibu juga bisa menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh koci terhadap permasalahan yang ada ya Bu ya. Iya, Lalu tidak lupa Ibu juga menanyakan tindakan selanjutnya sebagai pertanggungjawaban koci itu seperti apa. Jadi yang saya lihat itu alur ceritanya semua sudah Ibu lakukan dengan baik. Nah, di sini eh, saya kira Ibu sudah sangat baik melakukan itu ya Bu ya terhadap alhamdulillah Pak. dan ya dan juga Ibu memberikan apresiasi yang baik juga terhadap jawaban-jawaban dari koci. Nah, Iya Pak, terima semoga kasih. ya sama-sama Bu, semoga nanti ke depannya ya Bu, Ibu bisa lebih mengembangkan lagi keterampilan-keterampilan. Nah, eh, dari catatan barusan, kira-kira yang Ibu rasakan itu bagaimana Bu setelah mendengar catatan yang saya buat ini? Perasaan saya lebih lega ya Pak. Saya senang juga bisa membantu rekan saya dalam menggali solusi dan mencari, solusi gitu dengan, dengan ulangi ya maaf. Perasaan saya sangat senang Pak bisa membantu rekan saya dalam menggali solusinya dalam permasalahan yang sedang dihadapi tersebut Pak. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya, eh, Ibu dari proses coaching tadi, adakah hal yang menurut Ibu perlu dikembangkan lagi? Ada Pak yang saya harus kembangkan lagi, mungkin saya harus belajar lagi, belajar terus-menerus ya untuk bisa memaksimalkan coaching saya tersebut Pak, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya lebih spesifik lagi mungkin Pak, itu Pak. Oke, baik. Mungkin cukup ya, Bu ya. Iya Eh, Pak. ya, saya juga sudah sangat senang melihat proses coaching yang Ibu lakukan terhadap Ibu Rika tadi. Untuk hari ini mungkin saya ucapkan terima kasih, Bu ya. Ya Bapak, sama-sama, terima kasih juga ya Pak atas bimbingannya. Sama-sama. Semoga pokoknya saya selalu mensupport semoga ada perkembangan yang lebih baik, baik lagi dari Bu Pertiwi. Amin Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Enggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam.